pertama diawali dengan aksi penyelamatan yang dilakukan oleh regu penyelamat untuk menyelamatkan Taylor. Taylor ditemukan di tepi sungai yang berada di India setelah hampir diperkirakan tewas. Selama dirawat, Nick setia mendampingi Taylor. Juga di sana terdapat seorang laki-laki yaitu Yaskan. Selaku saudara dari Nick, mereka berdua sebenarnya tidak berharap lebih dengan kondisi Taylor karena sebab Taylor menjadi seperti ini adalah Taylor tertembak serta jatuh ke sungai, dan mereka juga sudah pasrah karena kondisi Taylor terlalu parah. Manusia pada umumnya tidak akan mungkin bisa selamat dari kejadian super yang Taylor alami. Namun mukjizat Tuhan datang. Taylor pun akhirnya sadar setelah koma berbulan-bulan. Saat mengetahui jika Nick yang mencoba menyelamatkan hidup Taylor, maka Taylor pun berterima kasih ke Nick yang terus setia mendampinginya dan tidak membiarkannya terhanyut di sungai begitu saja. Kesetiaan Nick emang harus dicontoh sih di sini. All I could do. That someone you care about died. You just have to find out why. Scene lalu berpindah tempat yang mana diperlihatkan seorang ketua mafia curik yang bernama Zurab. Zurab sendiri merupakan mafia yang mempunyai pasukan dengan julukan NGA. Zurab yang sedang asyik santai sendirian itu tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki yang diketahui ia adalah anak buah Zurab. Laki-laki tersebut adalah Parno. Parno mendatangi kediaman Zurab sendiri dengan maksud untuk melaporkan jika adiknya yang kini terkurung di penjara hukumannya bertambah 10 tahun. Adik dari Zurab yaitu David Radiani berada di balik jeruji besi sebab suka menjadi beban negara dengan menjadi penjahat yang red flag. Karena laporan dari Parno, Zurab membuat janji dengan orang yang berwenang dalam kasus David. Zurab merasa kok bisa sih hukuman adik gue bertambah, apa kurang uang sogokannya? Maaf, keceplosan. Dan tiba-tiba ketika di depannya ada tusukan gede kayak linggis gitu, tau linggis gak? Zurab langsung menusukkan benda tersebut ke leher laki-laki tersebut. Itu sastra pusaknya. Maaf kalau banyak tersebutnya. Singkatnya saja, Taylor kini sudah dalam keadaan pulih. Ia pun akhirnya keluar dari rumah sakit. Taylor pulang diantar oleh rekan kerja setia mereka, yaitu Nick dan Yas, ke sebuah tempat. Taylor berniat akan selesai untuk menjadi pria yang bertarung dengan misi-misi konyol. Saat itulah Taylor mulai menjalani hari-harinya seorang diri. Lingkungan baru, kehidupan baru, orang-orang baru, dan itu semua yang orang inginkan. Gue juga. Faktanya walaupun semuanya baru, Taylor masih berada dalam bayangan anaknya yang sudah meninggal. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk terus menjalani kehidupan. Freaknya, nyatanya David berada di balik jeruji besi tidak seorang diri, namun ditemani istri dan 2 anaknya. Istrinya Kutaisi sebenarnya muak dengan keegoisan David yang mengharuskan ia dan kedua anaknya tinggal di tempat pengap tersebut. Seharusnya anak seusia mereka mendapatkan kehidupan yang layak daripada apa yang mereka berikan. Bukannya tobat, pria curik itu lantas meng-KDRT sang istri. Dalam kondisi ini, Kuta cuma bisa menangis. Melihat ibunya menangis, putra sulung Kuta bernama Ketevan menenangkannya. Daripada nyebut Ketevan, mending Ketevan aja. What do you? Namun Tevan merupakan anak yang 11-12 sama bapaknya, sama-sama curik. Tevan percaya banget kalau bapaknya itu nggak bersalah, bapaknya orang baik-baik. Hal itu karena sedari kecil David mendidik anaknya untuk terus membela bapaknya dan pasukan NGA. Sementara itu, hidup Taylor yang aman, damai, sentosa tersebut seketika akan pudar saat seorang pria mistis datang untuk bertamu. Pria mistis datang ke rumah Taylor dengan tujuan untuk memberikannya proyek dari Mia, mantan istri Taylor. Ia menyuruh orang tersebut datang supaya Taylor dapat membebaskan adiknya yaitu Kuta yang di-KDRT-in suaminya tadi. And yaps, yang harus Taylor lawan adalah pasukan NGA. Pasukan pengedar narkoba yang sangat amat berbahaya sekali, bestie. The only one that can do it. Me? Go back and tell whoever sent you I'm not interested. Well, you haven't got any friends.
Setelah ditawari proyek tersebut, Taylor langsunglah menyiapkan badan otot tulangnya untuk tahan banting karena waktu Taylor hanya 6 minggu saja untuk memulihkan tubuhnya. Ia juga menghubungi Nick jika ia mendapatkan proyek baru dan segera melaksanakan misinya. Nick awalnya tidak setuju dengan keputusan Taylor yang main ambil proyek padahal dia belum sembuh total, namun ia akhirnya mengiyakan karena Taylor bersikeras. Nick sebenarnya juga tidak tahu jika Taylor mengambil proyek ini semata-mata hanya demi adik sang mantan istri tercinta. Singkatnya, misi dimulai di mana Taylor masuk ke dalam penjara seorang diri, sementara Nick dan Yas berjaga di tempat yang berbeda. Taylor masuk ke dalam penjara tersebut dengan bantuan orang dalam, tetapi Taylor hanya memiliki waktu 5 menit saja untuk menjalankan misinya membawa kabur Kuta beserta kedua anaknya. Misi awalnya berjalan lancar sampai pada akhirnya boneka bawaan putri kecil Kuta terjatuh dan bersuara hingga menyebabkan kekacauan. Para beban yang ada di sana pun memberontak sehingga membuat Taylor harus beralih ke rencana kedua, yaitu bertarung dengan napi supaya dapat keluar dari penjara tersebut, termasuk para penjaga sel. Bersamaan dengan pertarungan tersebut, Taylor juga mengikuti instruksi dari Yas untuk keluar dari penjara tersebut lewat jalan tersembunyi, yaitu sebuah ventilasi kecil. Namun saat akan keluar, tiba-tiba David datang dan menyerang Taylor. Taylor tidak punya pilihan selain membunuh David, sementara ibu dan kedua anak tersebut naik ke ventilasi sehingga mereka tidak menyaksikan David terbunuh. Nick pun langsung membawa kedua anak Kuta dengan sebuah mobil, sedangkan Taylor dan Kuta masih harus bertarung lagi dengan para napi di sana. Sampai salah satu napi memukul kepala Taylor dari belakang. Kejadian itu membuat Taylor lemah, letih, lesu, tapi cuma sebentar aja karena dia bukan manusia normal, cendol. Taylor lalu bangkit dari kelemahannya dan langsung mengambil nyawa satu persatu para napi. Setelah sudah menghabisi para pria curik tersebut, lantas Taylor dan Kuta masuk ke mobil dan sayangnya dalam perjalanan juga mereka harus menghadapi pasukan NGA yang begitu banyak. Terus juga si Tevin itu tanya-tanya terus tentang bapaknya. Pada akhirnya pun dia juga tahu kalau bapaknya mati karena Taylor. Got it. Yeah, get rid of it. Hingga akhirnya mereka dapat menaiki sebuah kereta logistik. Nick yang memimpin jalan menuju kereta logistik, sedangkan Yas akan memperlambat gerak musuh dari belakang. Taylor sendiri kini tengah mengobati luka-luka di tangannya. Setelah itu, ia dan kedua temannya membagi tugas untuk menghadapi serangan NGA yang masih memburu mereka sampai menggunakan helikopter dan senjata super. Bahkan para pasukan NGA berhasil masuk ke dalam kereta. Hal tersebut membuat Nick langsung membuat penjagaan terhadap Kuta. Taylor sendiri kini melawan pasukan NGA dengan kekuatan supernya juga. Terus Taylor juga membantu Nick yang akan tertusuk dadanya namun gak jadi. Ia pun melakukan suatu hal hingga membuat helikopter lawan meledak. Sialnya lagi, setelah mereka telah selesai dengan para pasukan NGA, masalah baru datang lagi. Rem kereta blong sampai membuat mereka harus memutus gerbong. Hal itu menyebabkan keretanya meleot. Meski begitu, mereka masih selamat. Ivan yang tetap kekeh jika ayahnya orang benar, ia pun membuat hipotesis jika ia harus membalaskan dendam supaya arwah sang ayah tenang. Sebelum itu, ia marah-marah ke Taylor karena telah melenyapkan sang ayah. Di sisi lain, Zurab kini tengah menemui pasukannya untuk menghibahi Taylor. Amarah Zurab sudah tidak tertahankan lagi pasca adiknya meninggal dunia. Lalu ia pergi ke kamar mayat untuk menemui adik tercinta yang terakhir kalinya. Saat itu juga ia mengingat momen semasa kecil dirinya dan adiknya. Sementara Taylor dan kawan-kawan tengah berada di dalam pesawat yang akan menuju Austria. Saat itu juga Kuta akhirnya menyadari jika yang membantunya adalah Taylor, mantan kakak iparnya. Taylor tidak memberitahu wanita dua anak itu sebab semenjak kejadian anaknya meninggal, senyumnya menjadi pulsa. Since when do you speak Georgian? Thanks for the heads up. I was going to tell you. Yeah, you go someplace safe, okay? I promise.
Di sisi lain, betapa dongonya anak ini. Ia diam-diam mengambil handphone punya Yas untuk menelpon Zurab karena ia ingin bertanya siapakah yang jahat sebenarnya. Apa benar ayahnya seorang pria yang mencuri? Pakai nanya. Hal tersebut menjadi kesempatan emas bagi Zurab untuk menghasut Steven jika yang jahat adalah ibunya. Dongo banget emang si Steven ini, percaya dengan omongan pria curik tersebut dan memberitahu Zurab di mana lokasi Taylor berada. Lantas Zurab langsung mempersiapkan pasukan untuk segera menuju ke lokasi yang diberitahu Steven. Singkatnya, pesawat kini sudah sampai di Austria. Mereka berhenti di sebuah apartemen. Saat itu juga Nick sempat bertanya kepada Taylor mengapa dia tidak memberitahu sejak awal jika ia mengambil proyek ini semata-mata hanya untuk sang mantan istri. Terbongkarlah kenapa Taylor harus menutup-nutupi hal ini. Nyatanya Taylor setelah kejadian sang anak ia lebih menjadi orang yang menutup diri. Setelah itu Steven menemui Taylor untuk menghina dan menghasutnya. Ia masih menyimpan dendam atas kematian ayahnya yang disebabkan Taylor. Killed us. He brought us there so he could watch over. He just didn't trust my mother. Wake up, kid. Reaksi Taylor bukannya marah tapi memberi pengertian kepada bocil dongo tersebut kalau ayahnya nggak sebaik yang dia kira. Steven bocah dongo itu tetap keras kepala untuk berada di pihak ayahnya, bahkan ia melontarkan ejekan jika ayahnya tidak seperti Taylor. Wah, di sini Taylor kena mental. Sebenarnya saudara sepupu antara Steven dan anaknya Taylor emang cukup dekat. Tapi lalu Steven meminta maaf karena hilaf sudah memberitahu Zurab tentang di mana lokasi Taylor berada karena kelakuannya pasukan NGA akan segera tiba. I'm not gonna lie to you, mate. Shit's gonna get hard. It wasn't always like this. I'm sorry. He's coming. Taylor pun sontak bersiap diri menghadapi pasukan musuh dan kalian tahu bocah dongo malah ngecat Zurab lagi. Kuta yang menyadari itu langsung merebut handphone yang dipegang Steven. Ia merasa kecewa berat. Akhirnya pasukan musuh tiba. Mereka mulai melakukan misinya. Taylor dan kawan-kawan sontak mengevakuasi diri. Tapi gregetnya lagi Steven keluar dari mobil mau bergabung dengan sang paman. Nick, stay in radio contact. Lantas Yas mengejar bocil itu sendirian hingga mereka sampai di dekat mobil Zurab. Yas terus berusaha untuk membujuk namun Steven memilih sang paman. Hey kid, trust me, you don't want to do. Sandro. Di sisi lain Taylor tengah melindungi Kuta dan anaknya, bahkan ia mengebom pasukan jahanam tersebut. Ia lalu mengemudikan mobil menuju lokasi Yas dan Nick berada. Mereka bertiga membagi tugas di mana Nick Yas membuat jebakan bom di sebuah gedung sedangkan Taylor mengamankan Kuta. Akibat kejadian tersebut Nick hampir terjatuh dari atas gedung. Untungnya Taylor gercep menolong Nick dengan meraih tangannya. Tapi saat upaya penyelamatan Nick, Zurab datang serta langsung menembak tangan Taylor. Alhamdulillahnya Nick sadar dari pingsannya dan menembak kaca pijakan Zurab hingga ia terjatuh terjungkal terombang-ambing. Tidak butuh istirahat, Nick segera mengevakuasi Kuta dan anaknya. Zurab yang terjatuh ke bawah bangkit lagi dan dengan teganya menembak Yas berkali-kali hingga Yas dinyatakan tewas. Singkatnya, mereka akhirnya berada di sebuah rumah milik Taylor. Nick amat sangat sedih kehilangan Yas. Sementara Taylor yang berada di depan rumah melihat sebuah mobil datang. Ternyata yang datang adalah Mia, mantan istrinya. Melihat saudaranya datang, Kuta langsung menyambut dengan gembira. Setelah itu, Mia berbicara dengan Taylor. Mereka mulai mengobrol setelah lama tak jumpa. Di sisi lain, Parno sedang mengatakan sesuatu ke Zurab. Namun tak disangka setelah itu ia menyuruh bawahannya yang lain untuk menembak Parno. Mungkin pikirnya berisik gitu ya. Kemudian Zurab juga menghubungi Taylor agar membuat kesepakatan. Ia akan membawa Steven ke sebuah gereja. Taylor lantas menyiapkan persenjataannya dan pergi sendirian karena Nick harus menjaga Mia dan kawan-kawan. Setibanya di tempat pertemuan, Taylor lantas menembak mobil pesawat beserta para musuh dengan brutal. Taylor juga mengejar Zurab yang berada di gereja. Di sana ia melihat Steven disekap oleh pamannya sendiri ditambah dengan bom yang terlilit di bagian dadanya. Life is slowly. Zurab memerintahkan Taylor untuk menyerahkan senjatanya ke Steven. Dari senjata itu, Steven harus menembak Taylor dengan tangannya sendiri. Sebelum Taylor benar-benar tertembak, untungnya Nick datang. Sekarang Steven berada di dekapan tangan Zurab. Jika mereka tidak meletakkan senjata yang dibawa, maka nyawa Steven akan melayang. Saat ini juga, untuk pertama kalinya Steven jadi anak pintar. Karena ketika keadaan Zurab lengah, ia melarikan diri, melepas jaket bom yang terlilit di dadanya, serta menolong Nick yang tengah lemah keadaannya. Tepuk tangan dong.
Sontak Taylor langsung berupaya melenyapkan Zurab. Singkatnya, polisi datang menangkap Taylor dan Nick atas pembunuhan Zurab. Mereka cuma bisa pasrah. Suatu hari selepas kejadian baku tembak, Mia datang menjenguk Taylor. Di sini mereka mengobrol saling berterima kasih. Scene selanjutnya Taylor dibawa untuk bertemu sosok pria. It's like the goddamn sound of music, huh? Pria itu adalah orang yang datang menawarkan proyek pada Taylor waktu itu. Ia datang karena ingin membebaskan Taylor dan Nick jika saja mereka mau menjalankan misi selanjutnya. Setelah itu pria mistis tersebut pergi. Enak banget nyuruh-nyuruh dan film pun tamat.